Shalom, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Markus pasal yang ke-13. Nah saudara, pasal 13 dari Injil Markus ini berbicara tentang khotbah akhir zaman. Jadi Yesus memberikan sebuah pemaparan tentang situasi akhir zaman itu seperti apa. Nah, untuk mengerti ini saudara, maka kita harus menyetel pemikiran kita seperti apa yang di perjanjian lama sudah berikan, bahwa manusia itu akan mengakhiri kehidupannya di dunia ini, akan meninggalkan dunia ini. Lalu kedatangan Yesus itu adalah karya keselamatan supaya manusia setelah meninggalkan dunia ini akan menempati dunia yang baru, yaitu apa? Surga yang kekal. Namun sebelum sampai ke surga yang kekal, menerima mahkota kehidupan, ada situasi di mana manusia diperhadapkan kepada masalah, kepada siksaan, situasi-situasi dunia yang tidak mengenakan. Namun demikian, Allah memberikan jaminan keselamatan kalau mereka tetap tinggal di dalam Dia. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita mengerti tentang khotbah akhir zaman ini, dari Markus pasal 13 ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus membuka cakrawala pengertiannya. Ketika kita menyembah Dia, Dia akan memberikan pengertian-pengertian yang ilahi kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Rajaku. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya
sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku serahkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku serahkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Oh Tuhan, Kaulah segala-galanya. Haleluya. Oh Tuhan, Kiara laba laba, Kiara laba ya shandara laba laba, Kiara laba laba, kami menyembah. Kiara laba, Kiara laba ya shandara, Kiara laba ya shakara laba, Kiara laba laba ya si, Kiara laba laba, Kiara laba laba, Kiara laba laba. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
selama-lamanya kami akan tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Percaya, selalu mengharap kepada Tuhan, dan hidup di dalam terang kebenaran-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Urapi kami, jamah kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, sebelum kita membaca dari Markus pasal 13, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesuatu yang di luar pikiran orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin bait Allah yang megah, yang dibangun puluhan tahun, masa akan diruntuhkan? Kira-kira seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan permulaan penderitaan. Ada lagi siksaan-siksaan dan nabi-nabi palsu, Mesias palsu akan bermunculan. Lalu ada lagi kedatangan tentang anak manusia. Dan Tuhan minta supaya kita berjaga-jaga di masa-masa menantikan akhir zaman yang sudah diambang pintu ini. Lalu kedatangan Yesus yang kedua kali, tugas kita adalah berjaga-jaga. Mari kita baca saudara, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini tentang bait Allah yang pada waktu Yesus ada, bait Allah itu masih berdiri. Tetapi nubuatan Yesus ini akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Hati-hatilah kamu. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadah dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan, berdiri tempat yang tidak sepatutnya, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak seorang pun akan diselamatkan. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Waktu itu jika seorang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat,
Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakannya semuanya ini kepada kamu. Nah saudara, apa yang kita baca ini adalah sebuah pernyataan Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk waspada, bersiap atau berjaga-jaga tentang kedatangan siksaan, masa-masa yang sulit, mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum penghakiman terakhir, yaitu waktu Yesus datang untuk yang kedua kali. Hal ini disampaikan kepada para muridnya, kepada para pengikutnya. Supaya apa? Untuk menerima mahkota kehidupan memang tidak mudah. Akan ada masa ujian, masa pencobaan. Ingat ya, waktu kita belajar di Matius pasal yang keempat tentang pencobaan dan ujian. Bahwa kemuliaan dapat kita terima, hidup kekal dapat kita capai dan raih kalau kita melewati semuanya ini. Nah, Yesus mengajarkan ini, saudara. Makanya banyak orang peneliti Alkitab itu mengatakan ini, bahwa Markus pasal 13 itu adalah pasal tentang wahyu kecil. Artinya pernyataan. Kalau dalam bahasa Alkitab apokaliptik, penyingkapan hal-hal yang akan datang. Ini pewahyuan tentang peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Karena isinya tentang apa, saudara? Membahas akhir zaman. Membahas zaman-zaman akhir sebelum Mesias yang sesungguhnya, yaitu Yesus, datang untuk yang kedua kali. Tuhan minta kita waspada, berjaga-jaga, dan mengerti tanda-tanda zaman. Ingat ya, ini tanda-tanda. Mesias belum lahir. Mesias belum datang. Mesias belum datang untuk yang kedua kali. Tetapi diberikan tanda-tandanya. Ini loh, siapa yang bijaksana, siapa yang cerdik, siapa yang arif, dia akan mengerti. Ini tanda-tandanya. Nah, dari sudut pandang Markus, saudara, akhir perjalanan sejarah dunia ini dimulai. Ya. Masa antara penderitaan dan kematian Yesus sampai kepada kedatangan yang kedua kali adalah fase akhir dari sejarah. Ya, itu. Ketika Yesus menyatakan kemuliaannya, penderitaannya, dia mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya buat kita semuanya. Lalu dia menyatakan pengajaran-pengajarannya. Itu adalah semua fase-fase tentang akhir dari sejarah manusia. Sebelum apa? Sebelum zaman baru. Ketika anak manusia datang dengan segala kemuliaannya. Zaman akhir mempunyai tanda-tanda yang spesifik dan bisa diamati. Zaman itu dimulai dengan apa? Penderitaan Kristus. Itu akan melihat bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan itu mengalami penganiayaan. Para pengikut Kristus, murid-murid Kristus akan mengalami apa yang namanya penganiayaan. Ini gak bisa kita tampik, gak bisa kita hindari. Oleh sebab itu, Tuhan berikan sebuah penguat buat kita semuanya. Dia dikatakan tadi, kalau sampai hal itu terjadi, jangan takut. Nanti Roh Kuduslah yang akan membimbing kamu. Ya, secara fisik mungkin mengalami penderitaan, tapi rohmu akan kuat. Saya bisa membayangkan bagaimana, saudara, waktu Stefanus itu dirajam batu oleh orang-orang Farisi, orang bangsanya sendiri. Termasuk Saulus melihat pada waktu itu. Ya, fisiknya mengalami penderitaan, tapi rohnya kuat. Dia tidak merengek-rengek supaya dibebaskan dari rajaman itu. Dia tak minta dibebaskan dari pengaruh pengayaan itu. Aniaya tetap harus dihadapi, tetapi roh Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, pada zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, diperhadapkan kepada penganiayaan. Tetapi bukankah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kuat menghadapi aniaya yang berat itu?
Entah itu gua singa terhadap Daniel, atau perapian yang menyala-nyala kepada ketiga sahabatnya itu. Allah hadir di sana. Ini yang penting. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah zaman yang sudah sangat rusak ini, hal yang terpenting dalam hidup kita adalah Allah hadir di dalam hidup kita. Sebab kalau Allah hadir, saudara, seberat apapun penganiayaan, kita akan kuat menanggungnya. Lihat ya, bersama dengan Tuhan Yesus kita cakap menanggung segala sesuatu. Itu artinya apapun yang dunia lakukan buat kita, lewat iblis dan antek-anteknya, termasuk Mesias palsu, nabi-nabi yang sesat itu, para pembinasa keji, ya, itu artinya orang yang menajiskan bait Allah. Itu akan membuat kita tetap kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Ini sebuah berita penghiburan yang harus kita percayai. Nah, oleh sebab itu, dari apa yang kita baca, ada beberapa hal yang kita pelajari. Begini, kita sudah dijelaskan. Markus memberikan sebuah perincian. Kita sedang ada di zaman akhir. Ciri-cirinya jelas tadi ya. Yang pertama, ya, bahwa akan ada runtuhnya bait Allah. Artinya tempat ibadah akan ditiadakan. Pada zaman itu, saudara, karena dosa bangsa Yahudi, maka bait Allah itu diruntuhkan. Bait Allah yang pertama dibangun Salomo, runtuh oleh Nebukadnezar. Orang Israel dibuang ke Babel, 70 tahun lamanya. Mereka pulang dari Babel, membangun bait Allah yang kedua oleh Ezra dan Nehemia, ya, dibangun kembali. Megah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus menubuatkan akan ada penghancuran bait Allah, betul-betul hancur sampai sekarang, saudara. Ketika Imperium Roma datang ke Yerusalem, dipimpin Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, meratakan bait Allah itu. Nubuatan Yesus jelas. Apa yang dikatakan Yesus terjadi. Dan sampai sekarang Israel gak ada bait Allah kembali. Tetapi begini, ketika kita mendengar ini kan firman disampaikan pertama-tama kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau kita compare kepada masa kita ini, saudara, maka sebenarnya bait Allah atau gedung gereja atau gedung penyembahan tempat kita beribadah boleh tidak ada. Tetapi siapa yang tinggal di dalam Yesus, kita tinggal dalam bait Allah, sebab Yesus itu bait Allah itu sendiri. Maka kita sedang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita lihat, saudara. Yesus menegaskan beberapa hal tentang peristiwa ini. Yang pertama begini, Yesus melalui Roh Kudusnya tetap menyertai orang Kristen pada zaman ini, sehingga apa? Kita tidak perlu khawatir. Toh misalnya pembinasa keji, ya, kalau sekarang ini antikris itu sedang berjalan mendekati masa-masa kita ini, jangan takut. Allah Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Yesus mengingatkan pada murid-Nya untuk apa? Termasuk kita sekarang ini ya. Untuk terus berjaga-jaga dan waspada. Tadi dikatakan ya, yang ada di atas bukit jangan turun lagi gitu. Ya. Yang sedang ada di ladang jangan kembali ke rumah. Kamu harus tahu waktu dan saatnya. Akan ada deru perang di mana-mana. Ya. Akan ada bangsa lawan bangsa. Anak dengan bapak, bapak dengan anak. Artinya kacau. Dunia akan kacau. Tapi kamu harus waspada. Dan yang ketiga, Yesus mengingatkan bahwa kita, mereka atau kita yang bertahan sampai akhir zaman itu akan diselamatkan. Nah, ini pentingnya, saudara. Sebab nanti masa kesusahan itu akan memberikan tawaran kepada manusia dari pihak iblis. Kamu menyembah aku, kata iblis, selamat. Aniaya ini akan kami selamatkan. Atau kamu tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus. Mati tubuhmu. Gitu. Tapi Tuhan mengingatkan. Siapa yang bertahan pada akhir, artinya imannya tetap kepada Yesus. Imannya tetap kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Artinya
Sekalipun raganya mati oleh penganiayaan, tapi rohnya diselamatkan. Orientasi iblis itu selamat raganya. Tapi orientasi Yesus adalah selamat yang kekal, yaitu rohnya. Puji Tuhan, kalau sebelum aniaya datang, kita diangkat Tuhan lewat rapture. Ya, yang dipelajari sebagai pre-tribulation itu. Sebelum aniaya datang, kita diangkat Tuhan. Puji Tuhan, tubuh dan roh kita diselamatkan dengan sempurna. Tapi toh misalnya ada orang yang tidak diangkat sampai harus mengalami aniaya di masa-masa kesusahan, jangan khawatir, selama kita bertahan iman kita sampai akhir, Allah berjanji akan menyelamatkan. Jadi sebenarnya tentang penyingkapan masa-masa yang sulit dan harapan kepada mereka yang taat dan setia untuk mendapatkan keselamatan yang kekal sudah diperingatkan 2000 tahun yang lalu, saudara. Kepada kita, zaman kita saat ini, kan Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Tapi tanda-tandanya sudah kita lihat, kan? Ini perang di mana-mana nggak pernah selesai, saudara. Gempa bumi, sana selesai, muncul di sini. Sini selesai, muncul di sana. Nggak akan berhenti. Kejahatan merajalela. Hukum muncul terbalik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini tanda-tandanya. Yesus memberikan itu 2000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih ada. Karena dia belum datang untuk yang kedua kali. Oleh sebab itu, masa-masa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali itu masa-masa pengharapan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang kudus. Ini, saudara. Oleh sebab itu, pelajaran yang dapat kita petik dari ini adalah mari tetap berjaga-jaga. Ingat ya, keagungan bait Allah yang diagung-agungkan, dibanggakan oleh orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu akan diratakan. Artinya apa? Kebanggaan atas dunia ini, atas apa yang dapat kita lihat lewat mata jasmani kita, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sebab akan apa? Akan ada bait Allah yang baru, Yerusalem yang baru, kehidupan yang baru, era yang baru, yang tidak pernah dibuat oleh tangan manusia, tapi disediakan Tuhan buat anak-anaknya yang setia, taat kepada. Jangan takut menghadapi Mesias-Mesias palsu, menghadapi nabi-nabi palsu. Kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Ini, saudara. Oleh sebab itu, belajar terus firman Tuhan supaya kita mengerti step by step. Ya, tanda-tandanya apa saja yang kita baca di Alkitab ini mulai digenapi, sudah mulai digenapi. Ya. Yang terpenting buat kita adalah ayo tetap belajar firman Allah. Seperti ini, saudara. Waktu kita belajar firman Allah, dalam Bible Study, dalam GBA, dalam KOM, ya, atau masa-masa saudara saat teduh sendiri bersama dengan Tuhan baca firman Allah, percayai bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah ya dan amin. Sebab dia memberikan sebuah pengertian kepada anak-anaknya. Supaya apa? Kita selamat di dalam masa-masa aniaya itu. Hari yang paling dinantikan oleh seluruh orang percaya adalah hari kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Nah, secara samar-samar, saudara, Yesus memberikan gambaran tentang kedatangannya. Ya, dengan cara apa? Ditandai dengan fenomena. Bagaimana situasi dunia itu sedang menuju kepada kesudahannya. Oleh sebab itu, nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan cara hidup tetap benar di hadapan Tuhan. Ya. Hidup tetap sesuai dengan firman Allah. Maka tanda-tanda yang sedang diperhadapkan kepada kita itu sebagai warning kita untuk tetap setia, taat, waspada, dan berjaga-jaga. Dan itulah Markus pasal yang ke-13. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar tentang perkataan Yesus. Bagaimana sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran. Sebagai terang dan garam. Waspada dan berjaga-jaga. Menjelang masa-masa yang sulit itu. Gambaran yang samar-samar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sudah kami lihat.
perang di mana-mana, kesusahan-kesusahan sedang melanda, dunia sedang bergejolak, kebencian, kedurhakanaan itu muncul di mana-mana. Orang-orang pemberontak dengan pongah dan bangganya menampakkan dirinya. Mesias-mesias palsu, nabi-nabi penyesat itu sedang bertebaran di mana-mana. Perang deru perang, gempa bumi, silih berganti. Itu adalah apa yang dapat kami lihat dari tanda-tanda kedatangan-Mu. Ya, itu akan mengganggu iman kami. Ya, itu akan mengusik iman kami. Tapi Tuhan berkata, jangan takut dan gelisah. Roh Kudus yang diutus Bapa kepadamu akan berikan kekuatan kepadamu. Ketika kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan, Roh Kudus yang akan berikan kekuatan buat kita untuk menahannya. Siapa yang setia pada sampai akhirnya akan mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur ada dalam penggembalaan yang diberikan firman Allah setiap hari. Supaya kami tahu persis tentang waktu, kapan, dan masanya ketika Yesus akan datang untuk yang kedua. Itu masa yang kami nanti-nantikan. Supaya Yerusalem yang baru itu turun kepada kami. Kami menikmati kemuliaan seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapak. Supaya kami tetap setia kepadamu. Roh Kudus menyertai kami. Maka kami tinggal di dalam Engkau. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.